Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divta Khairunisa. Nama saya Anggun Pramudia. Saya Erlia Jatun Asna. Saya Erwinda Wisdiprastika, kami dari Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat aplikasi berita berbasis iOS. Untuk langkah pertama kita membuat file content view. Kemudian kita isi dengan codingan. Nah, di import SwiftView itu adalah berfungsi sebagai antarmuka pengguna. Kemudian ada struktur content view. Nah, struktur ini adalah tampilan pertama yang akan ditampilkan kepada pengguna. Kemudian di sini ada state variabelnya. Nah, di state variabel ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang dapat berubah dalam sebuah tampilan. Nah, di sini ada username untuk menyimpan username pengguna, kemudian ada password yang digunakan untuk menyimpan password yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian ada is login. Nah, di sini untuk menyimpan status apakah pengguna sudah login atau belum. Nah, di sini ada body view. Nah, di body view ini kita menggunakan if else untuk memeriksa apakah isLogin ini bernilai true atau false. Nah, jika isLogin ini bernilai true, maka aplikasi akan menampilkan home view atau bagian home. Nah, jika bernilai false, maka tampilan ini akan menampilkan from lognya.
Nah, di sini di VStack ini adalah kontainer yang untuk menyusun subview-nya yang diatur secara vertikal. Nah, di sini itu gunanya untuk mengatur gaya tampilan yang tampil untuk halaman login. Ini di sini ada pengaturan tampilan font dan ada frame, ada warna background-nya juga. Nah, di sini ada fungsi login. Nah, di sini untuk validasi username dan password. Nah, fungsi ini dijalankan saat pengguna menekan tombol login. Nah, di halaman ini untuk memvalidasi username dan password terhadap string yang telah ditetapkan. Nah, jika cocok maka akan menjadi true yang akan mengalihkan ke tampilan halaman home atau home view. Nah, kemudian di sini ada halaman structure content view preview atau pratinjau. Nah, ini tuh untuk kita yang mengalihkan ke pratinjau tampilan atau ke tampilan home view-nya tadi. Di sini berfungsi untuk menjalankan tampilannya ke aplikasi nanti yang akan dialihkan ke halaman content view. Nah, ini merupakan hasil codingan dari Nah, ini hasil dari codingan di bagian content view atau bagian untuk halaman untuk melanjutkan ke halaman login. Codingan di bagian content view atau bagian untuk halaman untuk melanjutkan ke halaman login. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan codingannya. Di sini saya membuat filenya itu diberi nama detail view. Selanjutnya akan kita isi. Yang pertama, kita akan memulai dengan mengimpor terlebih dahulu framework CVUI-nya, karena ini adalah framework yang kita gunakan untuk membangun antarmuka pengguna di aplikasi iOS. Langsung saja ya. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan struktur dari detail view ini. Kita menggunakan deklarasinya. Struktur detail view, view. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita itu mendeklarasikan sebuah struktur bernama detail view, karena setiap view yang berada di view ini adalah struktur yang mempresentasikan tampilan antarmuka dengan pengguna nantinya. Selanjutnya kita lanjutkan dulu. Selanjutnya saya di sini akan membuat body dari detail view. Bodinya sudah kita proses membuat body isinya ya. Scroll view ini berfungsi nantinya supaya body yang kita buat ini nantinya bisa memuat lebih panjang, artinya bisa kita scroll ke bawah.
Space-nya itu 10, terus sudah ya, nggak usah kita buka lagi kolom awal. Kita mengatur fontnya. Di sini saya menggunakan Edge Title. Kita menggunakan fontnya itu bold, yang modelnya bold. Tulis aja bold. Text article, content. Untuk teks artikelnya, teks untuk artikelnya, fontnya kita atur juga. Tulis di sini. Oke. Kita membuat paddingnya dulu. Kita taruh sini padding. Untuk navigation titelnya saya kasih nama detail berita ya. Sama detail berita. Kira-kira seperti ini ya. Bentar. Di sini masih ada yang error ya. Saya cek dulu. Ada yang masih penulisannya salah. Detail view. Kita cek lagi ya untuk kesalahannya. Ini view-nya harusnya pakai huruf besar, kita perbaiki. Terus focal view, heading bagasnya 10. Oh, ini penulisan salah. Kita perbaiki ya. Kita coba perbaiki dulu. Oh, ini pakainya titik bukan koma, ada typo di sini. Oke, di sini sudah bisa semua ya, sudah tidak ada error yang terdeteksi. Kira-kira seperti itu untuk detail view-nya. Kemudian di sini kami membuat file home view. Langsung saja ke codingnya. Kenapa menggunakan import Swift UI? Karena ini dibutuhkan untuk membuat antarmuka antara pengguna UI aplikasi kita.
Kemudian menggunakan struct home view. Kita mendefinisikan struktur home view yang merupakan tampilan utama setelah penggunaan berhasil login. Selanjutnya ada state private var. Di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama selected kategori yang menyimpan kategori berita yang dipilih pengguna. Nama awalnya semua, yang artinya ketika aplikasi dibuka pengguna akan melihat semua berita, yaitu ada teknologi, olahraga, dan politik. Selanjutnya akan membuat body view. Kemudian var body sum view. Di kolom ini menjelaskan tentang tampilan apa yang akan ditampilkan di layar. Dimulai dengan navigation view yang memungkinkan kita untuk menavigasi antara tampilan yang berbeda. Selanjutnya ada tampilan utama, yaitu ada VStack. Ini adalah untuk menyusun semua elemen yang ada di dalamnya. Kemudian ada komponen pickernya. Komponen picker ini memungkinkan pengguna untuk memilih kategori berita yang ingin ditampilkan. Pilihan yang tersedia adalah semua, teknologi, olahraga, dan politik. Kita membuat view controller Swift. Kita mengimport UIKit. UIKit ini kita gunakan untuk dibutuhkan untuk membuat antarmuka pengguna iOS. Kemudian kita membuat kategori untuk icon.
sini kita membuat beberapa kategori, ada teknologi, politik, dan olahraga. Kemudian, pastikan untuk membuat IP outlet untuk tabel jika kemudian kita menetapkan delegate dan data source. News test. Di sini kita akan mengetes apakah aplikasi sederhana yang kita buat ini bisa untuk dijalankan. Langsung saja kita coba tes ya. Di sini masih loading ya. Masih mau running, kita tunggu saja. Di sini sudah sukses ya. Di sini saya menggunakan simulatornya untuk ditampilkan di iPhone 16. Di sini kita coba membuka ya di iPhone 16 dengan iOS-nya 18.2. Di sini sedang proses running, kita tunggu saja. Di sini kita sudah menjalankan aplikasinya ya. Di sini langkah pertama diminta untuk login terlebih dahulu. Kita akan login dulu. Setelah login, di sini ada tampilan halaman utamanya, yaitu memuat semua berita yang sudah kita masukkan. Selanjutnya, beritanya kita juga bisa membedakan berdasarkan kategori. Kategori yang kami buat di sini ada 3 kategori, yaitu ada teknologi, olahraga, dan politik. Di sini teknologi, olahraga, dan politik. Untuk teknologi, contohnya ya kita bisa membacanya. Tinggal kita klik saja. Di sini sudah menampilkan berita memuat tentang teknologi. Atau mungkin olahraga, boleh kita buka saja. Di sini ada berita mengenai olahraga. Kira-kira seperti itu untuk aplikasi berita yang bisa kami buat.
Sekian untuk demonstrasi aplikasi sederhana tentang berita yang telah kami buat untuk pemenuhan tugas UAS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.